Eh, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zita Resley dengan NIM 2023-312. Perkenalkan, nama saya Rina Citaria dengan NIM 2023-30275. Dengan saya sendiri, nama saya Fania Febriani Syah dengan NIM 2023-30325. Perkenalkan, nama saya Natalia Putri dengan NIM 2023-30366. Perkenalkan, nama saya Pak Mutin NIM 2023-30130. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu dasar perencanaan. Teknologi informasi telah menciptakan perubahan besar dalam cara perusahaan melakukan bisnis. Kalau hanya mengetahui pentingnya dan struktur bisnis saja tidaklah cukup. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika suatu perusahaan hanya sekedar mengetahui, teknologi informasi pentingnya tuh seperti ini, sedangkan strukturnya seperti ini. Kalau hanya sekedar mengetahui namun tidak menetapkan atau menerapkan teknologi informasi itu sendiri, ya percuma saja. Oleh karena itu dikatakan di sini kalau kita harus membuat dan menerapkan rencana tindakan yang memungkinkan untuk beralih dari desain bisnis yang lama ke desain bisnis yang baru. Kita masuk pada komponen perencanaan organisasi. Di sini terdiri dari 8 komponen, yaitu yang pertama, articulate the organization plan atau mengartikulasikan rencana organisasi. Yang kedua, develop strategy, policies, taktis atau mengembangkan strategi kebijakan. Yang ketiga, develop implementation methods and control atau mengembangkan metode implementasi dan kontrol. Yang keempat, evaluate accomplishment and resource atau mengevaluasi pencapaian dan sumber daya. Yang kelima, analyze the organization environment atau menganalisis lingkungan organisasi. Kemudian yang keenam, forecast internal and external development atau perakiraan perkembangan internal dan eksternal. Kemudian yang ketujuh, team building, modeling, and consensus atau pembentukan tim, permodelan, dan konsensus. Kemudian yang terakhir, establish vision, mission, goals, objective atau menetapkan visi tujuan dan misi tujuan. Yang ketiga, kita masuk pada perencanaan. Perencanaan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan strategis atau strategic planning. Strategic planning ini merupakan cara sebuah perusahaan atau organisasi untuk menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya untuk memperkuat produksi. Perencanaan strategis ini berurusan dengan pengembangan bisnis, misi, tujuan, strategis, dan kebijakan organisasi dimulai dengan pertanyaan visi strategis. Kemudian perencanaan yang kedua yaitu perencanaan taktis. Perencanaan yang dipakai untuk sebuah bisnis atau organisasi melakukan pendekatan yang dianggap rasional dan bagus untuk pengembangan bisnis. Perencanaan taktis ini berhubungan dengan penetapan tujuan dan pengembangan prosedur serta aturan, jadwal, dan anggaran. Kemudian yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu akan dilaksanakan. Perencanaan operasional ini dilakukan secara jangka pendek untuk melaksanakan dan mengendalikan operasi sehari-hari. Yang keempat, yang berikut, visi strategis. Ini merupakan visi bisnis yang strategis. Nah, untuk mencapai visi bisnis ini, maka pertama-tama yang kita harus lakukan adalah understanding the customer atau memahami pelanggan. Dalam
pelanggan kita. Kemudian who should be our target customer, atau bagaimana siapa yang harus menjadi target pelanggan kita. Kemudian how will we. Kemudian yang kedua yaitu customer value. Customer value atau nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini terdiri atas dua, yaitu how can we add value for the customer with a business service, atau bagaimana kita bisa menambah nilai bagi pelanggan dengan bisnis jasa. Kemudian yang kedua, how can we become the customer first choice, atau bagaimana kita bisa menjadi pilihan pertama pelanggan kita. Kemudian yang ketiga, competition atau kompetisi. Kompetisi ini terbagi menjadi dua, yaitu who are real competitors, atau siapa pelanggan kita sebenarnya. Kemudian what is our toughest competitors business model, atau model bisnis pesaing kita. Kemudian what are the doing in business and commerce, apa yang mereka lakukan dalam bisnis dan e-commerce. Kemudian yang berikut, are competitors potential partners, suppliers, or customer in the business venture, atau pesaing kita, siapa pesaing kita, calon mitra, pemasok, atau pelanggan dalam usaha bisnis. Kemudian yang keempat yaitu the value chain atau rantai nilai. Dalam rantai nilai ini kita harus mengetahui bahwa how would we design a value chain if we were just studying a business, atau bagaimana kita merancang rantai nilai jika kita baru saja memulai sebuah bisnis elektronik. Kemudian who would be our supply chain partners, atau siapa yang akan menjadi mitra rantai pasokan kita. Kemudian what roles should we play a commerce website, Betos, Parto, B2B marketplace, or partners in non-commerce lines, atau siapa yang menjadi mitra, peran apa yang harus kita mainkan dalam situs web, e-commerce, portal 2E dan B2B pasar, atau bermitra dalam aliansi e-commerce. Materi selanjutnya saya serahkan. Ya, selanjutnya pendekatan skenario. Meningkatnya popularitas sebagai metodologi perencanaan strategis yang lebih tidak formal namun lebih realistis. Satu, tim manajer dan perencana berpartisipasi dalam latihan dunia mikro atau dunia virtual. Yang kedua, skenario bisnis diciptakan dan dievaluasi. Yang ketiga, skenario alternatif kemudian dibuat. Ya, selanjutnya tren yang mempengaruhi perencanaan strategis. Teman-teman bisa lihat pada slide. Ya, di situ ada teknologi, yaitu perdagangan elektronik, teknologi, informasi pelanggan, segala digital, konvergensi teknologi, kandungan informasi produk dan layanan terus meningkat. Yang berikutnya deregulasi, yaitu pembukaan pasar yang terregulasi, lebih sedikit hambatan peraturan dalam bisnis, zona mata uang tunggal, regulator terkepung karena perubahan batasan dan kekuatan yang tak terbendung atau internet dan bisnis. Kemudian ada keharusan kompetitif, yaitu imperatif, globalisasi, orientasi pelanggan, pengetahuan dan kemampuan sebagai aset utama, pendatang baru, perbudidaya, aliansi dan pengalidayaan. Yang
Selanjutnya, kecanggihan atau harapan pelanggan. Permintaan akan solusi yang lebih baik dan nyaman, peningkatan penekanan pada layanan, pemeriksaan nilai tambah, kurangnya toleransi terhadap standar buruk, pengiriman tepat waktu, dan pengaruh global serta merek. Ya. Selanjutnya, perencanaan keunggulan kompetitif, yaitu perencanaan strategis bisnis atau IT melibatkan mengevaluasi potensi manfaat dan risiko dari penggunaan strategi dan teknologi untuk keunggulan kompetitif. 1. Kekuatan persaingan. Menganalisis kekuatan persaingan dalam industri atau pasar yang mempengaruhi strategi dan penggunaan teknologi informasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang kedua, strategi persaingan. Mengembangkan strategi bisnis yang memanfaatkan kekuatan persaingan dan memperkuat posisi perubahan di pasar melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, rantai nilai. Mengidentifikasi dan memahami aktivitas-aktivitas nilai yang ada dalam rantai nilai perusahaan serta menentukan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahapan rantai nilai. Contohnya, yang pertama, budaya perusahaan. Menciptakan budaya perusahaan yang menarik dan dinamis untuk meningkatkan daya tarik kepada calon karyawan dan pelanggan. Contohnya, rich innovation. Pengembangan paket manfaat yang unik untuk meningkatkan daya tariknya dalam angkatan kerja. Yang kedua, reputasi. Mengembangkan kampanye pemasaran atau hubungan masyarakat yang efektif untuk menciptakan reputasi positif. Contohnya, line centers. Membuat kampanye untuk membahas tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, skala ekonomi. Mengontrol skala ekonomi dengan memproduksi lebih banyak produk atau layanan untuk mengurangi biaya produksi. Contohnya, filial production, meningkatkan output produksi produknya untuk menurunkan biaya produksi. Ya teman-teman, ini materi teman kami yang tidak hadir. Di sini merupakan matriks peluang strategis yang terdiri dari high terbagi menjadi dua, jadi di sini dijelaskan bahwa high risk, high opportunities, kemudian high success, high piles opportunities, kemudian high risk, low pile opportunities, dan safe but low pile opportunities. Baik teman-teman, mohon maaf ini slide ini teman kita yang belum hadir. Di sini saya akan membantu menjelaskan. Nah, dari sini matriks peluang ini matriks peluang strategis. Nah, yang di sebelah kiri itu high, tinggi. Nah, itu di bawahnya itu ada potensi bisnis atau strategis. Nah, di dalamnya itu ada kolom 4. Yang pertama, peluang flyover tinggi atau berisiko tinggi. Nah, yang di sampingnya high sukses, yaitu peluang kesuksesan yang tinggi, di mana suatu perusahaan itu mempunyai rata-rata strategis yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang untuk yang di bawahnya itu peluang pembayaran rendah, risiko tinggi, dan di sampingnya itu penjualan tetap, peluang hasil rendah. Jadi setiap penjualan atau perusahaan itu pasti tidak memungkinkan untuk hasilnya, atau untuk perusahaannya itu mempunyai hasil ada yang naik, ada yang rendah, bahkan tidak stabil. Nah, untuk selanjutnya proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi. Nah, di sini ada kunci, key insight, key objektif, dan prioritas. Di sini ada customer, tapi di atasnya itu wawasan utama, tujuan kunci,
atau tujuan objek dan prioritas dalam perusahaan. Nah, yang pertama, pandangan biasa dan nilai bisnis. Yang customer and business value positioning. Dan yang kedua, strategi dan model bisnis, business strategies and models. Nah, yang ketiga, strategis bisnis, TI dan arsitektur. Ya. Nah, yang terakhir, pengembangan dan penerapan aplikasi. Nah, di bawahnya itu terdapat feedback atau timbal balik atau masukan dari luar atau dari perusahaan lain yang membantu perusahaan tersebut. Nah, ini untuk proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi. Proses perencanaan bisnis atau IT memiliki 3 komponen utama, yaitu pengembangan strategi, 2 manajemen sumber daya, 3 arsitektur teknologi. Untuk pengembangan strategis itu biasanya perusahaan melakukan pengembangan untuk strategis yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk yang nomor 2, manajemen sumber daya, itu pasti perusahaan itu mempunyai manajer yang memiliki potensi untuk untuk melakukan manajemen untuk sumber daya maupun di penghasilan atau pemasukan. Untuk itu terakhir arsitektur teknologi, yaitu teknologi yang dipakai dalam perusahaan tersebut. Tentunya arsitektur TI merupakan desain konseptual yang mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, platform teknologi adalah media atau dapat berupa hardware atau maupun software yang berfungsi mendukung berjalan sebuah program aplikasi sejalan dengan besarnya perkembangan strategi, pemasaran digital, penggunaan berbagai jenis platform telah terbukti sangat membantu bisnis mencapai keberhasilan dan keterlibatan konsumen. Yang kedua, sumber daya data. Sumber daya data atau data resource terdiri dari fakta dan informasi yang dikumpulkan organisasi saat menjalankan kegiatan di semua tingkat organisasi. Komponen sumber daya data meliputi data numerik, teks, audio, video, dan grafis yang dikumpulkan. Yang ketiga, arsitektur aplikasi adalah rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan pada aplikasi tersebut. Yang keempat, organisasi TI adalah departemen dalam perusahaan yang bertugas membangun, memantau dan memelihara sistem dan layanan teknologi informasi. Dalam arti luas, organisasi TI adalah entitas bisnis dengan banyak sisi yang memfasilitasi hampir semua aspek operasi perusahaan. Dalam saya di sini matriks strategis. Yang pertama, global market penetration adalah penetrasi pasar mengacu pada proses dan berbagai strategi yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar baru. Tujuan utama penetrasi pasar adalah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua, product and service transformation mengacu pada proses menata ulang, menciptakan kembali dan merevitalisasi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar baru atau memanfaatkan peluang yang muncul. Ini melibatkan analisis dan pemahaman kebutuhan pelanggan, melakukan riset pasar dan membuat keputusan strategis. Yang ketiga, cost and efficiency improvement. Efisiensi biaya adalah tindakan menghemat uang dengan mengubah produk atau proses agar bekerja lebih baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan organisasi dengan mengurangi biaya penggunaan dan meningkatkan efisiensi. Dan terakhir ada performance improvement in business efficiency. Strategi peningkatan kinerja yang efektif mencakup keuntungan individu dan organisasi. Hal ini seringkali memerlukan investasi dalam pelatihan karyawan, insentif
kompetitif, penerapan teknologi baru atau otomatisasi. Proses yang masing-masing dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan dan kesuksesan. Kita masuk pada eksposisi strategis. Yang pertama, peningkatan biaya dan efisiensi memanfaatkan internet sebagai komunikasi dan interaksi yang cepat dan murah, memanfaatkan surel atau email, sistem obrolan, chat, grup, diskusi, dan situs web perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kinerja dalam efektivitas, peningkatan besar dalam efektivitas bisnis yang direkomendasikan, meningkatkan penggunaan teknologi berbasis internet seperti internet dan extranet. Di sini merupakan contoh strategis bisnis, yaitu infomediari, yaitu menggunakan internet untuk mengurangi biaya pencarian, menawarkan proses terpadu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melakukan pembelian besar. Kemudian self-service inovator, menyediakan paket layanan komprehensif yang dapat digunakan langsung oleh karyawan pelanggan. Kemudian supply chain inovator, menggunakan internet untuk menyederhanakan interaksi rantai pasokan. Kemudian yang berikut yaitu channel mastery, menggunakan internet sebagai saluran penjualan dan pelayanan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bisa dilihat di depan proses perencanaan aplikasi bisnis. Teman-teman bisa lihat di sini ada key objective atau action dan action plan, dan yang ada terdiri dari ID proposal, business case, dan planning for application. Nah, di yang pertama proposal T untuk mengatasi prioritas bisnis strategis, dan yang kedua kasus bisnis untuk berinvestasi dalam proyek bisnis, dan yang terakhir perencanaan pengembangan dan implementasi aplikasi. Dan ini semuanya terhubung dan masing-masing mempunyai masukan atau feedback dari ketiga ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di depan ada tabel yang isinya ada dua strategi. Yang pertama itu membandingkan pendekatan perencanaan. Untuk yang di sebelah kiri conventional IT planning, dan yang di sebelah kanannya adalah Agricultural business planning. Di sini saya akan menjelaskan pertama dulu untuk konvensional IT planning atau perencanaan teknologi informasi konvensional, dan di bagian kanan ada masalah business planning. Nah, di dalam tabel tersebut poin pertama pada konvensional IT planning yaitu penyelarasan strategis, di mana penyelarasan strategis dibutuhkan sebagai jembatan menuju suatu tujuan bisnis atau yang dilakukan selaras dengan visi misi sesuatu bisnis atau perusahaan tersebut. Itu dilakukan untuk mendapatkan kinerja yang optimal atau suatu perusahaan yang berhasil. Dengan penyelarasan strategi DI yang harus dimiliki suatu perusahaan yaitu untuk melacak atau mengetahui strategi yang digunakan di perusahaan lain. Untuk poin yang kedua untuk konvensional IT planning yaitu CEO mendukung visi teknologi informasi yang dibentuk melalui CEO. Jadi dalam suatu perusahaan seorang CEO menyetujui dan mendukung CEO untuk mensupport atau untuk membentuk visi teknologi informasi, karena CEO itu biasanya bertugas untuk membantu menetapkan arahan strategi TI. Nah, untuk biasanya di dalam perusahaan itu CEO dan CEO itu bekerja sama untuk memajukan perusahaan tersebut. Dan poin ketiga yaitu sudah memiliki proyek pengembangan aplikasi teknologi informasi yang dibuat untuk tugas penyelesaian suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak khawatir lagi karena sudah tersedia teknologi untuk membantu menyelesaikan setiap masalah di dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk poin keempat, pengembangan aplikasi secara bertahap berdasarkan dari uji coba proyek. Jadi itu seperti serangkaian program yang dibuat untuk menjalankan berbagai
sebagai tugas, tetapi didasari oleh percobaan. Jadi contohnya itu suatu perusahaan sudah melakukan uji coba untuk menyatakan bahwa proyek tersebut atau aplikasi tersebut itu pantas digunakan untuk selanjutnya proyek-proyek besar atau tidak. Jadi itu untuk membantu pekerjaan perusahaan tersebut agar lebih matang. Untuk yang di sebelah kanan, absen Marcel business planning. Yang pertama ada improvisasi strategi, yaitu strategi TI dan perusahaan strategi bisnis secara adaptif terungkap berdasarkan panduan yang jelas tentang fokus pada nilai pelanggan. Jadi sebuah perusahaan itu menggunakan sesuatu strategi dengan cara karyawannya itu beradaptasi langsung dengan pekerjaan, apakah mereka melakukan pekerjaan dengan baik agar itu juga menjadi penambah dalam nilai pelanggan. Selanjutnya di poin kedua, CEO secara aktif melakukan kerjasama dengan CEO untuk membentuk visi teknologi informasi untuk bagian strategi e-business. Untuk poin yang ketiga, ID application, yaitu proyek pengembangan aplikasi teknologi informasi yang ditempatkan bersamaan dengan inisiatif bisnis untuk membentuk pusat keahlian bisnis teknologi informasi yang intensif. Jadi inisiatif bisnis dan proyek pengembangan aplikasi TI itu secara bersamaan ditempatkan untuk pembentukan pusat keahlian bisnis yang lebih meningkat atau penggunaan atau kuat penggunaannya. Nah, next. Perencanaan arsitektur e-business. Teman-teman bisa lihat untuk arah panahnya di sebelah kiri ada repository dan di dalamnya ada business models dan application component. Nah, di sebelah kanannya itu ada yang pertama business strategies, business process, dan business application arsitektur, dan terakhir teknologi infrastruktur. Nah, untuk business strategi sendiri di dalamnya itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan strategi bisnis juga memiliki tujuan, persyaratan, dan kendala. Untuk tujuannya sendiri itu pastinya suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang berbeda dengan bersaing, bahkan untuk memajukan perusahaan tersebut sendiri. Untuk persyaratan atau ketentuan dalam penggunaan strategi bisnis. Dan untuk kendala itu pasti setiap perusahaan mempunyai kendala baik untuk melakukan suatu proyek atau dalam melakukan tersebut. Jadi kayak contoh kurangnya teknologi yang mendukung perusahaan untuk menjalankan strategi e-business tersebut. Selanjutnya ada e-business proses atau yang terdapat internal dan antar perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk proses bisnisnya, atau bisa juga perusahaan itu bekerja dengan sendiri untuk perusahaannya tersebut. Dan di dalamnya juga ada model organisasi, proses, dan data. Seperti formal pengelolaan, organisasi yang menunjukkan kerangka susunan sebuah perusahaan, terus dilakukan sesuai petunjuk rangkaian dan melakukan pencatatan setiap proses yang dilakukan di dalam proses perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, arsitektur aplikasi e-business. Ada e-business dan e-commerce yang berbasis komponen e-commerce, yaitu memiliki kegiatan secara umum melibatkan 4 komponen, yaitu penjual, konsumen, teknologi, dan jaringan komputer atau internet. Dan yang terakhir, teknologi infrastruktur adalah IT arsitektur. Teknologi terdapat metode sebagai komponen arsitektur teknologi informasi. Serangkaian prinsip, pedoman, atau aturan yang digunakan perusahaan untuk menghubungkan sumber daya teknologi informasi di seluruh perusahaan. Nah, itu semua dilakukan untuk kemajuan atau pekerjaan proses dalam perusahaan tersebut untuk kinerja pekerjaannya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di depan dampak dan lingkup implementasi teknologi informasi. Ada level of change dan ada 4-nya itu. Yang pertama, mendefinisikan ulang bisnis inti atau tindakan yang dilakukan sekali lagi dengan beberapa proses untuk kegiatan utama dalam bisnis.
kedua, praktik terbaik atau pelaksanaan dilakukan dengan baik dan benar. Untuk yang ketiga, model praktik terbaik itu sama dengan praktik yang terbaik, sama-sama melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Untuk yang terakhir, efisiensi, yaitu konsep yang sering digunakan dalam kehidupan bisnis. Nah, untuk yang di bagian tengah ada improve efisiensi, proses regenerate, dan new business initiatives. Yang pertama itu ada yang di bagian bawah, improve efisiensi, yaitu melakukan upgrade terhadap konsep yang sering dipakai. Itu sebagai kayak contohnya itu biasanya konsep yang sudah dipakai di perusahaan tersebut itu melakukan upgrade atau peningkatan untuk proyek tersebut dilakukan secara terus-menerus di perusahaan tersebut. Dan untuk selanjutnya, rekayasa ulang proses, yaitu peningkatan komprehensif untuk mendesain ulang untuk mengoptimalkan proses bisnis. Dan yang terakhir, inisiatif bisnis baru atau memiliki ide baru untuk bisnis. Nah, di bawahnya itu ada ruang lingkup perubahan bisnis atau scope of business change. Yang pertama, fungsi tunggal atau fungsi tunggal. Yang kedua, proses inti. Dan ketiga, rantai pasokan. Yang keempat, rantai nilai yang diperluas. Untuk materi selanjutnya saya silakan. Oke teman-teman, kita masuk kepada materi selanjutnya, itu hambatan dalam sistem manajemen pengetahuan atau Barriers in Knowledge Management System. Ya, seperti teman-teman lihat dalam diagram ini, hambatan ini mempunyai 5 hambatan. Yang pertama itu 3% itu lack of need atau kurangnya kebutuhan, 9% cost atau biaya, 15% itu immaturity of knowledge management industry atau ketidakdewasaan industri. Terus yang 20% itu immaturity of technology atau ketidakdewasaan teknologi. 53% itu user resistance to sharing knowledge atau penolakan penggunaan untuk berbagai pengetahuan. Lanjut, dimensi kunci manajemen perubahan atau key dimension of change management. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada teknologi, proses, people atau rakyat. Di sini ada operasional dan strategi. Teknologi mempunyai 4 strategi dan 3 operasional. Yang pertama itu enterprise and architecture, kedua supplier partnership, ketiga sistem integrators, keempat teknologi selection, teknologi support, installation, recruitment. Terus proses ownership, design, enterprise-wide process, process, change control, information management, support process. Ketiga itu people atau rakyat. Itu yang pertama change leaders, boss atau controls, executive, sponsorship and support, on condition of session. Terus recruitment, retention, training and knowledge transfer. Oke teman-teman bisa lihat di sini ada proses perubahan manajemen atau change management proses. Ini ada setup, analysis, definition, and transition atau mempersiapkan analisis, definisi, and transisi. Yang pertama itu ada menciptakan visi perubahan atau transformation. Kedua, bentukan strategi perubahan atau strategi. Ketiga, develop leadership atau mengembangkan kepemimpinan.
menceritakan tentang resesi telah secara signifikan mengubah peran Chief Information Office atau CEO, mendorong mereka untuk menyelaraskan IT lebih dekat dengan tujuan bisnis keseluruhan dan fokus pada pelanggan. Secara tradisional, CEO dipandang sebagai penyedia dukungan internal seperti memasang alat intelijen bisnis untuk pemasaran atau meningkatkan perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan untuk manajemen dan rantai pasokan. Namun, penurunan ekonomi telah menyoroti perlunya CEO untuk berkontribusi langsung pada hasil bisnis. Menurut survei State of the CEO 2010 oleh CEO Magazine, semakin banyak pemimpin IT sekarang melihat pencapaian atau melampaui tujuan bisnis sebagai kompetisi kepemimpinan yang kritis, dengan peningkatan yang signifikan pada mereka yang fokus pada kebutuhan pelanggan eksternal dan peluang komersial. Perspektif baru ini telah dalam berbagai perusahaan. Di Story Electronics, CEO Drew Martin menekankan integrasi kemampuan IT ke dalam produk, seperti televisi yang dapat streaming film secara nirkabel untuk membedakan Sony di pasar. Demikian pula Nelson Lin dari Koni Minolta USA telah mengidentifikasi pembuangan peralatan akhir masa pakai sebagai potensi sumber pendapatan, memanfaatkan keahlian teknologi perusahaan. Dennis Kuhn dari Chevron membawa pengalaman di bidang pemasaran ke IT, menggunakan wawasan bisnisnya untuk lebih menyelaraskan proyek IT dengan tujuan keuangan dan bisnis. Contoh-contoh ini menyoroti peran CEO yang berkembang sebagai pemain kunci dalam pengembangan produk dan interaksi pelanggan. Beberapa CEO mengambil tanggung jawab bisnis yang lebih langsung. Anna Ewing di Nasdaq OMX Group misalnya mengelola divisi market teknologi yang menjual teknologi Nasdaq ke bursa keuangan secara global, menghasilkan pendapatan yang signifikan. Bill Dem dari Queensland National terlibat dalam akun pelanggan utama, memperkuat hubungan untuk meningkatkan peluang bisnis dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka. CEO ini memposisikan perusahaan mereka untuk kebutuhan pertumbuhan dan inovasi. Transisi ke peran yang lebih berfokus pada bisnis bagi CEO seringkali memerlukan mengatasi resistensi internal. CEO yang efektif seperti Choi dan Patty Railway dan dari Darden Restaurant menjaga visibilitas dan komunikasi di semua tingkat organisasi mereka untuk mengadvokasi nilai strategi IT. Dengan hadir dan berinteraksi dengan karyawan dan tingkat organisasi mereka untuk karyawan dan eksekutif, CEO ini memastikan bahwa IT dilihat sebagai komponen vital dari kesuksesan perusahaan, menyelaraskan inisiatif teknologi dengan tujuan bisnis yang lebih luas dan memupuk budaya yang berfokus pada pelanggan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, perubahan pada pekerjaan CEO dengan tanggung jawab terhadap pelanggan. Peran Chief Information Office atau CEO berubah secara signifikan dengan asumsi tanggung jawab terhadap pelanggan. Secara tradisional, CEO berfokus pada pengolahan infrastruktur IT internal, memastikan efisiensi operasional dan mendukung fungsi bisnis lainnya. Dengan pergeseran menuju tanggung jawab pelanggan, CEO kini berinteraksi langsung dengan pelanggan, berkontribusi pada pengembangan produk dan menyelaraskan inisiatif IT dengan strategi bisnis yang meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong pendapatan. Kami setuju dengan perkembangan baru ini karena menyelaraskan IT lebih dekat dengan tujuan bisnis inti, mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif dengan memahami kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. CEO dapat membantu menciptakan solusi teknologi yang tidak hanya meningkatkan proses internal, tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan dan menciptakan peluang bisnis yang baru. Kemudian yang kedua,
resistensi internal terhadap SEO yang lebih berfokus pada pelanggan. Resistensi internal terhadap SEO yang menjadi lebih berfokus pada pelanggan dapat muncul karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu peran tradisional. Secara histori, IT telah dilihat sebagai fungsi pendukung. Mengubah persepsi ini membutuhkan perubahan mindset yang mapan, yang bisa jadi menantang. Kemudian yang kedua, persepsi perebutan wilayah. Eksekutif lainnya mungkin merasa terancam, khawatir bahwa peran SEO yang diperluas akan mengganggu wilayah mereka, terutama dalam bidang pemasaran, pengembangan produk, dan layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga, pengalokasian sumber daya. Kekhawatiran mungkin muncul tentang realokasi sumber daya dan prioritas yang berpotensi mengganggu proyek dan inisiatif yang ada. Kemudian yang ketiga, manfaat perusahaan dengan SEO yang bertemu pelanggan dan terlibat dalam pengembangan produk. Yang pertama, perusahaan dapat mendapatkan manfaat yang signifikan ketika SEO mereka bertemu dengan pelanggan dan terlibat dalam pengembangan produk. Manfaat tersebut termasuk dalam yang pertama, wawasan pelanggan yang ditingkatkan. Interaksi langsung dengan pelanggan memberikan SEO wawasan berharga tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan, memungkinkan pengembangan produk dan layanan yang lebih berpusat pada pengguna. Misalnya, di Chevron, keterlibatan SEO dengan operator stasiun gas memberikan informasi untuk mengembangkan sistem point of sale yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, inovasi dan diferensiasi. SEO dapat memanfaatkan keahlian teknologi mereka untuk mendorong inovasi dan menciptakan produk yang berbeda. Di Sony, SEO berkontribusi pada pengembangan televisi yang dapat streaming film secara nirkabel, menawarkan fitur unik yang meningkatkan kepuasan para pelanggan. Kemudian yang berikut, sumber pendapatan baru. SEO dapat mengidentifikasi dan mengembangkan peluang bisnis baru. Misalnya, SEO Minolta melihat pembuangan peralatan akhir masa pakai sebagai layanan yang dapat menghasilkan pendapatan, mengubah tanggung jawab lingkungan menjadi usaha yang menguntungkan. Contoh spesifik kemampuan baru yang dimungkinkan oleh keterlibatan SEO dengan pelanggan, yaitu yang pertama, pengalaman pelanggan yang dipersonalisasikan, yaitu SEO dan restoran mengembangkan sistem untuk mengirim pesan teks kepada pelanggan saat meja mereka sudah siap, menggantikan sistem buzzer tradisional dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mengurangi waktu tunggu. Kemudian yang kedua, layanan lingkungan dan regulasi. SEO Connect Minolta mengidentifikasi potensi untuk menawarkan layanan pembuangan e-waste, mengatasi masalah lingkungan sambil menciptakan sumber pendapatan baru. Kemudian yang berikut, eksperimen pasar. SEO Nada meluncurkan aplikasi iPhone gratis untuk memeriksa harga saham, memungkinkan perusahaan untuk menguji minat konsumen dan berpotensi mengembangkan aplikasi yang menghasilkan pendapatan di masa depan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari eksperimen ini. Dengan demikian, SEO yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan berpartisipasi dalam pengembangan produk, perusahaan dapat lebih memiliki kebutuhan pelanggan, lebih memenuhi kebutuhan pelanggan, berinovasi dengan lebih efektif dan mengeksplorasi peluang bisnis yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Demikianlah presentasi kami. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini hanya 6 penanya saja yang bertanya. Persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nursalia Pangalila dengan NIM belakang 055. Jadi berkaitan dengan perencanaan keunggulan kompetitif, pertanyaan saya yaitu apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif merek
jangka panjang dan bagaimana mereka dapat mengatasinya. 23, 30, 260. Di sini pertanyaan saya terkait dengan arsitektur teknologi informasi, yaitu bagaimana organisasi teknologi informasi dapat memastikan bahwa arsitektur teknologi yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis mereka. Terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan nama saya Gisela Jumanina dan belakang nomor 60. Di sini pertanyaan saya dari perencanaan keunggulan kompetitif. Menurut kelompok, bagaimana perencanaan keunggulan kompetitif dapat membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing di pasar? Terima kasih. Dari 1 dengan yang belakang 294. Jadi pertanyaan saya, menurut kelompok apa strategi bisnis paling efektif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan market share? Berikutnya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana CEO dan CEO bekerja sama agar teknologi bisa membantu tercapainya tujuan perusahaan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih dari kelompok 11. Di sini pertanyaan saya terkait perencanaan arsitektur bisnis di antara salah satu komponen tentang sumber daya yang tadi saya disebutkan, yaitu berbicara tentang arsitektur ini berbicara tentang infrastruktur antara hardware dan software digunakan data untuk memberikan layanan bisnis untuk karyawan pelanggan dalam akses mitra, berikan pandangan dan penjelasan terkait dengan infrastruktur tersebut. Terima kasih. Bagaimana organisasi teknologi informasi atau TI itu IT dapat memastikan bahwa arsitektur teknologi yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis mereka. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi dibentuk organisasi teknologi informasi tersebut itu untuk melakukan pemantauan atau pengecekan dalam proyek yang dilakukan. Jadi tapi sebelumnya itu biasanya untuk mengetahui apakah strategi yang dipilih itu sesuai kebutuhan atau untuk kebaikan bisnis perusahaan tersebut, biasanya dilakukan uji coba. Jadi untuk uji coba tersebut dilakukan uji coba teknologi. Jadi setelah dilakukan uji coba itu yang akan dipilih itu uji coba mana yang dapat hasil mana yang dapat dilakukan atau yang akan baik, bahkan mana untuk dipakai di proyek selanjutnya. Jadi bagaimana CEO dan CEO bekerja sama agar teknologi membantu mencapai tujuan perusahaan. Untuk memanfaatkan teknologi ini mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana CEO dan CEO bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi agar mencapai tujuan bersama. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa fungsi CEO dan CEO. Jadi untuk CEO itu bertanggung jawab membuat keputusan, sedangkan CEO itu fungsinya menentukan teknologi apa yang cocok ya untuk proyek atau bisnis perusahaan tersebut. Nah, untuk bagaimana CEO dan CEO bekerja sama memanfaatkan teknologi tersebut, yang pertama itu sama-sama melakukan feedback atau kerjasama, seperti biasanya itu dilakukan yang pertama itu dari CEO dulu. CEO itu melakukan pengecekan, bahkan menentukan teknologi dalam perusahaan, akan tetapi nanti CEO-nya yang menentukan keputusan apakah pekerjaan CEO itu dapat dilakukan untuk proyek besar atau proyek-proyek yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Jadi untuk memanfaatkan teknologi tersebut, CEO dan CEO biasanya itu berunding dulu untuk mendapatkan hasil untuk memanfaatkan teknologi yang akan dipakai. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang berbunyi bagaimana perencanaan keunggulan kompetitif dapat membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing di pasar. Sebuah perusahaan jika ingin membedakan diri di pasar, maka yang pertama perusahaan itu harus mengetahui dulu apa kelemahan dan kekuatan dari perusahaan tersebut,
sehingga dia bisa membedakan kalau oh dia punya kekurangan nih di sini, berarti dia harus memperbaiki kekurangannya agar bisa membedakan dirinya dengan perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua, perusahaan tersebut jika ingin membedakan dirinya dari pesaing di pasar, maka dia harus menciptakan produk yang lebih unik lagi. Contohnya kayak perusahaan itu membuat produk yang memang sama dengan perusahaan yang lain, tetapi daya tariknya itu berbeda, mulai dari kemasannya atau produknya itu sendiri. Kemudian segmen pasar dan targeting, memahami segmen pasar mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut, menyusun strategis untuk melayani segmen tersebut dengan lebih baik lagi. Apakah kakak? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu tentang berkaitan dengan perencanaan keunggulan kompetitif. Pertanyaan saya itu apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif mereka dalam jangka panjang dan bagaimana mereka dapat mengatasinya. Tantangan utama biasa dalam perusahaan itu seperti kurangnya teknologi, penurunan ekonomi, dan cara mengatasi yaitu dengan dilakukannya pengecekan secara berkala apa yang dibutuhkan dan diperlukan sekarang dan jangka panjang. Selain itu melakukan pencatatan di setiap permasalahan dan tantangan, bahkan mempertahankannya itu harus memiliki perusahaan yang sudah berpengalaman dalam menjalin bisnis. Ya, saya menjawab pertanyaan yaitu apa strategi bisnis paling efektif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan market. Ya, yang pertama untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan memperluas pangsa pasar memerlukan strategi bisnis yang terencana dan efektif. Untuk itu yang pertama inovasi dan produk layanan. Suatu perusahaan harus menginovasi perusahaannya dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang unik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian meningkatkan kualitas produknya agar bisa terlaris di pasar juga. Peningkatan layanan ini juga memberikan dampak yang unggul bagi sebuah perusahaan karena mengimplementasikan sistem seperti itu yang lebih efektif untuk memahami kebutuhan dan keluhan dari pelanggan. Apakah kakak bisa menerima? Terima kasih. Poin nomor itu perencanaan arsitek bisnis di antara salah satu komponen utama sumber dari data cara mengenai infrastruktur hardware dan software data untuk memberikan layanan bisnis untuk karyawan pelanggan dalam konteks bisnis penggunaan data untuk memberikan layanan kepada karyawan pelanggan dan mitra melibatkan kombinasi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Berikut adalah elemen kualitas. Yang pertama perangkat keras yaitu software, komputer dan perangkat mobile, perangkat jaringan, perangkat penyimpanan, sensor dan IoT device. Yang kedua perangkat lunak yaitu sistem manajemen basis data database. Yang kedua aplikasi bisnis. Yang ketiga software analitik dan BI. Yang keempat platform cloud. Yang kelima alat kombinasi dan komunikasi. Yang keenam sistem keamanan. Maka aplikasi Plus. Oke, sekianlah presentasi dari kelompok